Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tentang lembar kerja untuk identifikasi masalah bagi teman-teman yang sedang melaksanakan pembelajaran untuk PPG dalam jabatan di tahun 2023. Simak video ini sampai selesai teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membagikan contoh lembar kerja 1.1 tentang identifikasi masalah. Oke, baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa di pembelajaran PPG nanti atau PPG sekarang teman-teman akan disuguhkan tentang berbagai lembar kerja ya teman-teman ya. Mulai dari 1.1 sampai nanti lembar kerja ke UKIN ya teman-teman, atau sampai UP nantinya. Oke, di sini saya akan membagikan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Oke teman-teman, saya Universitas di Pendidikan Indonesia atau UPI ya teman-teman, UPI Bandung. Jadi bagi teman-teman yang bukan UPI Bandung, tetap simak video ini sampai selesai, karena ini tidak akan jauh berbeda teman-temannya, tugas-tugasnya. Mungkin hanya berbeda kalimat saja atau penempatan, itu tergantung universitas masing-masing teman-teman. Oke, saya akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada identifikasi tentang nama saya sendiri ini teman-teman, terus nomor UKG dan instansi saya bekerja teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengidentifikasi masalah. Nah, yang di warna merah ini, di sini teman-teman diwarnai, itu teman-teman nanti dari sana ya. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan ada 6 teman-teman. Ada 6 jenis permasalahan yang teman-teman harus identifikasi di sekolah masing-masing teman-teman ya. Saya bacakan satu-satu. Di jenis permasalahan nomor 1 ini ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, ketika saya ikut PPG atau pembelajaran di PPG kemarin, saya mengisinya di sini. Masalah yang saya identifikasi yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam memukul bola dalam permainan rounders teman-teman. Oke, ini disesuaikan dengan masalah yang ada di sekolah masing-masing teman-teman ya. Terus yang kedua juga saya ada masalah lagi, yaitu identifikasi masalah yang kedua, siswa kesulitan dalam melakukan senam lantai guling depan teman-teman. Terus yang keempat juga ada siswa kesulitan dalam melakukan lempar roket teman-teman ya, atau roket ini teman-teman ya, roket atau turbo teman-teman. Di sini turbo. Nah, begitu. Terus yang keempat, saya juga mencantumkan siswa kesulitan dalam melakukan lempar tangkap dalam permainan rounders juga, teman-teman. Nah, di sini di kolom berikutnya itu ada analisis identifikasi masalah. Nah, analisis identifikasi masalah ini maksudnya itu adalah kenapa si masalah ini bisa terjadi, teman-teman. Nah, kenapa masalah ini bisa terjadi? Pasti ada penyebabnya, teman-teman. Nah, kita analisis di sini. Analisis kita di sini apa, teman-teman? Yang pertama, ini saya bacakan lagi, saya bacakan ulang. Siswa kesulitan dalam memukul bola dalam permainan rounders. Nah, analisis masalahnya apa ini? Kenapa dia kesulitan? Karena bolanya terlalu kecil, teman-teman. Nah, di sini. Ini analisis identifikasi masalahnya. Coba yang kedua kita lihat. Yang kedua, siswa kesulitan dalam melakukan senam lantai guling depan. Nah, kenapa ini? Kita analisis. Yang kedua yaitu adalah dalam melakukan senam lantai selalu miring ke samping, teman-teman. Jadi ketika melakukan senam lantai, si anak-anak ini tidak lurus ke depan, teman-teman, ketika mengguling. Jadi dia ke samping menggulingnya. Jadi itu salah ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga dari analisis identifikasi masalah ini, di sini di masalah identifikasinya adalah kesulitan dalam lempar roket atau turbo, teman-teman. Nah, analisisnya adalah bentuk hasil lemparan tidak lurus, teman-teman. Ketika dia melakukan lemparan, tangannya itu dia tidak lurus, teman-teman, dia bengkok ya, teman-teman ya. Nah, itu saya analisis di masalah yang ketiga. Yang keempat, analisisnya itu bahwa di sini anak-anak kesulitan dalam melempar tangkap. Nah, kenapa sih dia kesulitan? Nah, saya analisis di nomor 4.
siswa ketakutan dalam menangkap dan melempar bola. Nah, ini biasanya pada siswa yang perempuan ya teman-teman ya. Biasanya mereka takut akan bola gitu teman-teman ya. Coba kita lanjut. Nah, di sini di jenis permasalahan yang kedua teman-teman. Ini biasanya di jenis permasalahan saya ulangi lagi. Itu akan selalu sama ya teman-teman, kalau tidak salah untuk setiap universitas itu bakal sama. Yang kedua ini kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus teman-teman, dan masalah pembelajaran berdiferensiasi yang di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru teman-teman. Nah, apa sih identifikasi masalah yang saya buat di sini? Yaitu peserta didik memiliki kecakapan rendah dalam menguasai aktivitas gerak dasar teman-teman. Ini terutama di kelas rendah ya teman-teman ya, di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, saya analisis kembali identifikasi masalah itu. Kenapa sih dia kecakapannya rendah dalam menguasai aktivitas gerak dasar? Nah, saya analisis yaitu bahwa peserta didik belum menguasai konsep dasar tentang gerak dasar itu sendiri, karena dia masih kelas 1 sampai kelas 3 teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, jenis permasalahan yang ketiga yaitu adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa teman-teman. Oke, di sini masalahnya atau identifikasi masalahnya itu adalah yang saya cantumkan, hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang teman-teman. Jadi antara guru dan orang tua peserta didik itu dalam hubungan komunikasi tentang pembelajaran siswa itu masih kurang. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, saya analisis di sini. Orang tua yang sibuk bekerja kurang memperhatikan belajar anak-anaknya. Itu teman-teman ya. Lanjut di jenis permasalahan yang keempat, teman-teman. Nah, di sini ada pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa, teman-teman. Nah, apa sih permasalahan yang ada di sekolah saya kemarin? Nah, di sini siswa cepat bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru, teman-teman ya. Siswa cepat bosan nih. Apa sih ini analisisnya? Kenapa bisa siswa ini cepat bosan? Nah, saya analisis di sini, guru tidak memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional ya teman-teman ya, baik itu ceramah dan lain-lain. Belum berpusat pada siswa. Nah, di sini ada jenis permasalahan yang kelima teman-teman, yaitu materi yang terkait literasi numerasi, advance, terus material, miskonsepsi, dan HOTS. Nah, permasalahannya itu ada identifikasi masalah pemahaman guru terkait materi-materi literasi numerasi atau HOTS dan sebagainya masih kurang baik. Oke, ini masalahnya teman-teman. Nah, analisis masalahnya yaitu guru mengalami kesulitan untuk mendesain pembelajaran terkait dengan materi-materi tersebut, teman-teman. Oke, ini nomor 5 teman-teman ya. Nah, nomor 5 juga ada lagi teman-teman. Ini yang kedua, persepsi guru bahwa materi-materi tersebut merupakan materi yang sulit. Nah, ini identifikasi masalah. Nah, saya analisis lagi di sini. Materi ajar yang mengandung unsur tersebut tidak tersampaikan secara maksimal. Oke, jenis permasalahan yang terakhir teman-teman, yang keenam, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Identifikasi masalahnya yaitu guru masih belum mengoptimalisasikan pemanfaatan informasi dalam pembelajaran teman-teman. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Saya analisis di sini, guru jarang menggunakan teknologi informasi seperti PPT atau PowerPoint teman-teman ya. PowerPoint kan itu jenis media pembelajaran, itu bisa bersifat audio ataupun visual ataupun bergerak ya teman-teman ya, karena bisa memutarkan video pembelajaran teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh di lembar kerja 1.1 tentang identifikasi masalah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini tinggal teman-teman fokus nantinya tuh di jenis permasalahan yang pertama, yaitu tentang pedagogi, literasi, dan numerasi. Ini saja nanti teman-teman yang akan dibawa ke UKIN ya teman-teman ya.